Kasus coklat di Betamaret. Itu barang itu ada di tasnya dia. Tapi gimana ceritanya ya, tanpa sengaja ada di tas gitu ya. Iya. Mungkin sambil jalan oleng-oleng sambil pegang tas terus gebrak gitu kan ya, terus jatuh barangnya masuk. Nah, cuman satu sisi yang menarik, banyak opini publik atau orang-orang yang bilang kalau ini adalah salah satu tindakan kleptomania. Klepto adalah orang yang mengambil barang tidak membutuhkan barang tersebut. Contoh, jemaat datang ke gereja. Datang, Alkitab gereja diambil, dibawa pulang, terus ditaruh aja. Kan tidak butuh. Legend sih, ini sih legend ya. Tapi kita melihat bahwa dari kasus coklat Betamaret ini malah semakin parah karena tidak mau mengakui, merendahkan diri, meminta maaf, dan malah mengintimidasi orang. Ini menjadi masalah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan juga Andre Tunggal. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, maksudnya adalah selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat HUT RI ke-77. Betul. Buat Ibu Pertiwi, negara tercinta Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Haleluya, saudara-saudara. pulih dari apa, Jul? Pandemi. Oh, kirain pulih dari kutukan ekonomi. Kirain pulih dari bersih-bersih polisi. Itu apa itu bersih-bersih polisi? Gue udah baca. Karena belakangan ini sudah 1 bulan lewat, kita dikenyangkan dengan kasus polisi tembak polisi. Betul. Dan juga berlanjut lagi kasus polisi narkoba menggunakan narkoba. Wow, dunia kita makin tidak jelas dan kita melihat kasus-kasusnya terlalu banyak. Masakan mungkin ya, Kabit Kasat apa sih sebutannya? Jujur, Kasubdit. Ya. Kasubdit bidang ini narkoba gitu ya, dari Polres Kerawang. Iya. Malah tertangkap karena justru dialah yang menjadi pengedar narkoba ini. Ya, emang Luar biasa. Satu sisi luar biasa, tapi bukannya itu kadang juga jadi berita bagus ya. Apa yang awalnya tidak dilihat masyarakat akhirnya kelihatan. Iya, karena kan kelihatannya kan polisi seharusnya kan yang melindungi dan menegakkan hukum. Tapi kenapa justru yang melanggar kan gitu. Iya, tapi tidak semua, tentu saja kita serahkan kasus itu kepada aparat. Semoga polisi bisa, dalam tubuh Polri bisa bersih ya, semoga. Amin, amin. Kita doakan dan dukung polisi Yes. Republik Indonesia. Tapi kita bukan membahas itu hari ini. Kita mau bahas satu kasus yang saat ini lagi beredar. Sorry, udah selesai. Tapi minggu ini sangat menimbulkan kericuhan. Kericuhan di mana dulu? Kericuhan di minimarket. Di minimarket. Gara-gara ada seseorang ibu-ibu yang kedapatan mengambil beberapa barang. galau, katanya dia adalah barang itu ada di tasnya dia. Oh, Tanpa sengaja ada di tasnya dia. oh, tapi ada videonya dong. Tapi Ada. gimana ceritanya ya, tanpa sengaja ada di tas gitu ya. Oh, Mungkin sambil jalan oleng-oleng sambil pegang tas terus gebrak gitu kan ya, terus jatuh barangnya masuk. arah lu ke situ. Coklat di minimarket ya. Coklat di Kita minimarket. etis nggak ya ngomong namanya ya? Karena udah ada berita di mana-mana. Cuma tentu saja tanpa mengurangi segala hormat kepada ibunya. Jadi ya tentu saja menghormati keluarga juga yang mungkin merasa tentu saja malu lah ya. Iya. Jadi kita sebut saja ini kasus coklat di Betamaret. Betamaret. Alpha Beta. Iya, gue ngerti. Gue Omega, mau Omega Maret. Gue mau Omega Maret barusan. Omega Maret. Iya, kan? Terlalu jauh Omega, ribet 3 suku kata. Omega, Yaudah. Beta Maret. Kasus yang terjadi itu kalau lu lihat mungkin videonya, kalau Maret kan April, Mei, Maret, April, Mei, Juni. Beta April. Iya, bagus. Udah, stop. Oke. Kita tidak boleh Beta kemana-mana. Maret ya. Beta Maret. Ya, kasus ini videonya udah viral kemana-mana. Bahkan sampai saat ini sebenarnya udah kelar. Tapi satu hal. Kelarnya gimana sih? Oh, nah, jadi gini. Oke. Ada orang yang belum tahu dulu nih. Oh, Kasusnya iya. ceritain dulu. Harusnya sih sudah tahu, tapi gini teman-teman semua ceritanya. Simple sekali. Jadi ada satu orang ibu-ibu mengendarai Mercy. Harus di-highlight tuh Mercy. Iya, kenapa Mercy-nya di-highlight? Iya, karena Mercy itu Ini justru yang bikin heboh kan. Masa naik Mercy mengutil coklat kan betul. gitu kan ya. Mercy-nya jadi highlights karena dia adalah orang yang berada. Punya duit lah harusnya. Dia datang ke si Betamaret ini.
Dan Betamaret itu dia mengambil coklat. Dimasukin beberapa ke dalam tasnya. Iya, dia keluar, ketahuan sama kasir pada saat itu. Sang kasir merekam. Lalu sebagai bukti, mempublish di sosial media. Betul, mempublish. Akhirnya sang ibu, yaudah bayar gitu. Berarti dia satu sisi mengakui kalau dia salah. Di sisi lain, setelah itu sehari kemudian, sang ibu datang bersama dengan pengacaranya, lawyer, untuk membela dia. Untuk menekan atau mengintimidasi si petugas atau pegawai Betamaret ini untuk meminta dia, menekan dia supaya dia mohon maaf. Betul. Karena dianggap kelakuannya dalam mempublish ibu-ibu yang mengutil ini mencemarkan nama baik. Dan itu salah gitu. Iya. Nah terus keesokan harinya video kedua itu viral. Menarik banyak dukungan dari pihak mana-mana untuk mendukung si kasirnya Betamaret ini. Iya. Akhirnya dua-duanya ngumpul lah di polsek sekitar sana, damai. Dengar-dengar melibatkan Hotman Paris ya? Iya, karena orang yang ngeposting juga di Instagram itu Hotman Paris. Oh. Dia ngebelain si kasir Betamaret ini. Kasir Betamaret. Oke. Nah, cuman satu sisi yang menarik, banyak opini publik atau orang-orang yang bilang kalau ini adalah salah satu tindakan kleptomania. Kleptomania itu adalah salah satu kelainan psikologis di mana orang itu kayak nggak tahan untuk nyolong. Jadi gini, yang tadi kan di highlight sama Julius itu adalah ini mobilnya Mercy loh. Iya. Iya. Jadi buat apa kalau lu memiliki banyak uang, lu datang ke Betamaret hanya untuk mencuri, mengutil coklat. Iya, dan sebenarnya gue pernah baca juga, gue baca juga sama masalah kleptomania ini. Jadi memang orang-orang demikian itu menemukan kepuasan ketika dia nyolong, berhasil nyolong. Jadi dia kayak menemukan reward, self reward. Kayak misalnya lu belanja barang online nih, lu belanja, barangnya datang, lu dapat harga murah banget. Wah, lu kan puas kan? Seneng banget gua. Kayaknya seneng karena diskon kan. Karena barangnya murah, diskon, lu dapat barang bagus, lu happy. Nah, sama. Jadi kecenderungan klepto ini adalah ngambil barang terus kemudian waktu bawa pulang lu happy karena lu berhasil ambil barangnya. Iya. Jadi itu memang udah hitungannya ada unsur memang sakit jiwa. Nah, terus habis itu teman-teman di sini mulai menanyakan, lah kan itu tetap mencuri, apa bedanya klepto dan mencuri? Sama-sama ngambil barang toh. Nah, teman-teman di sini gue bisa memberikan sedikit penjelasan. Wis, keren. Jadi mencuri adalah ketika bentar, disclaimer teman-teman ya. Julius Teja Setiawan ini adalah lulusan psikologi Harvard University. Oke, itu bohong. Lanjut. Iya. Jaket doang. Ya, jadi teman-teman bedanya adalah ketika seseorang mencuri, dia mencuri untuk barang yang dia butuh. Gue mau nonton TV, gue curi nih TV gede. Kan gue nggak ada TV segede ini. Adi catat ini TV, kalau hilang Anda tahu kemana ini TV-nya. Gue curi TV-nya, akhirnya gue pakai. Gue butuh TV ini, gue mau nonton, gue mau. Itu curi. Klepto adalah orang yang mengambil barang tidak membutuhkan barang tersebut. Contoh, jemaat datang ke gereja. Datang, Alkitab gereja diambil, dibawa pulang, terus ditaruh ya. Kan tidak butuh. Legend sih, ini sih legend ya. Jadi satu kali teman-teman, ini terjadi di sebuah gereja. Ini cerita beneran gak nih? Terjadi beneran nih. Oh, beneran. Terjadi di sebuah gereja. Jadi ceritanya waktu itu masih COVID, Jul. Iya. Jadi COVID barusan pertama-pertama, jadi gereja itu melakukan prokes. Dipasanglah ya botol-botol alkohol gitu ya sama ininya. Botol-botol alkohol kan di beberapa sudut-sudut supaya jemaat itu bisa rajin sanitize tangan kan. Ternyata setelah lewat kebaktian minggu, botolnya hilang dengan alkoholnya, saudara-saudara. Sering terjadi di gereja-gereja besar. Terjadi juga di sebuah gereja, misalnya dia di toilet. Terjadilah di mana koster mengeluh. Aduh Pak, capek kalau isi tisu, kenapa? Hilang melulu. Abis. Lo abis dipakai nggak dimasukin tas sama ibu-ibu. Buat di rumah bukan? Aduh, ibu-ibu bertobatlah. Ya, jadi itu terjadi.
Ya itu terjadi. Tapi apakah itu klepto? Ya belum tentu juga. Belum tentu. Karena jadi kan memang orangnya membutuhkan ya. Iya. Jadi ya tiba-tiba keingat karena lu bilang gereja sih. Iya, abisnya karena buat apa lu mencuri Alkitab di gereja? Ujung-ujungnya tidak dibaca. Iya. Apakah mungkin ada jemaat yang obsesinya adalah mengambil Alkitab di setiap gereja? Dia punya koleksi. Ini Alkitab dari gereja A, gereja B, gereja C. Itu menarik. Dipasang di etalase. Itu menarik. Terus keren juga ya. Ditimbun. Tujuannya adalah jadi supaya... bukan buat dibaca tapi dikoleksi aja gitu. Itulah teman-teman. Jadi bedanya ada pada masalah yang nyuri memang ngebutuhin, tapi yang klepto itu nggak ngebutuhin. Iya, butuh nggak butuh sebenarnya. Ya bisa butuh nggak butuh ya. Butuh nggak butuh. Nah sekarang pertanyaannya teman-teman. Dan klepto itu ada kecenderungan untuk itu nggak sih Jul? Kecenderungan untuk semakin besar. Parahnya. Jika tidak. Jadi kalau misalnya nih ya sekarang nyurinya nih misalnya nyuri permen nih. Di kemudian hari pengen lebih besar. Oh nyuri iya. apa? Botol sirup. Iya. Di kemudian hari pengen lebih besar nyuri galon aqua. Oh iya, pasti. Pengen lebih besar lagi nyuri apanya? Nyuri apa? Mesin kasirnya. Iya, maksudnya pasti ada kecenderungan itu. Yang di depan Betamaret itu kan biasa ada kuda-kudaan. Iya, betul. Dijuri itunya. Tolong ya, kalau Anda pencuri ulung, curilah sesuatu yang berharga dan bagus, bukan coklat. Ya, jadi intinya itu pasti dia berkembang gitu ya. Gua nggak tahu kasusnya lebih gimana, cuman pas dicek pun katanya polisi pun mengakui bahwa sang ibu ini memiliki sedikit kelainan. Jadi menurut gua satu sisi bener nggak bener, salah nggak salah si ibu. Cuman yang menurut gua salah adalah perbuatannya keliru dong. Iya, keliru. Mengambil itu kan tanpa membayar itu kan keliru. Gua sangat setuju itu perbuatan yang keliru. Sangat setuju gua. Cuman pada hakikatnya menurut gua ibu ini bisa melakukan langkah yang lebih tepat setelah dia ketahuan nguntil coklat itu. Apa? Kan yang kejadian saya beli nyatanya ini tokonya semua. Bukan. Itu ibu sebenarnya kalau hari itu juga dia beli itu toko Betamart. Oh, beda cerita. Dia udah jadi pemiliknya. Kenapa Anda mau mesti bener nggak? Beda cerita, benar. Brilian. Gue tiba-tiba langsung merasa agak pintar gitu. Selamat Ko Andre, saya setuju. Cuman kalau menurut gua akan lebih baik dia bikin video lain gitu, video klarifikasi lain gitu. Ya maaf saya memiliki kecenderungan ini, saya tidak sadar akan kelakuan saya. Boom, selesai. Bukannya ya pasti nggak selesai lah, pasti kan netizen pada ini juga kan. Iya, tapi karena tindakan dia yang itu dengan gentleman mengakui. Nah, sekarang masalahnya si ibu waktu itu tuh tidak mengakuinya ya. Jadi maksudnya tuh ketika hal itu terjadi dia mengajak pengacara yang katanya pengacara ternyata bukan pengacara. Oh, itu gue baru tahu. Ini gue baru tahu kalau lo ngomong gitu. Iya. Jadi ajak kerabat dia untuk menekan si pegawai Betamart. Teman-teman udah tahu lah kasusnya. Si pegawai Betamart itu kan. Jadi akhirnya diintimidasi, akhirnya dia ngaku minta maaf. Nah, jadi maksudnya sikap itulah yang membuat netizen geram sama si ibu ini. Karena ya oke lah, maksudnya ya kita bisa bilang itu mencuri lah. Kalau mencuri ya jelas-jelas itu sesuatu yang keliru, udah salah gitu. Tapi ketika membela diri dan kemudian malah menekan orang lain, mengintimidasi, itu udah jadi bikin netizen marah ya. Jadi makanya wajar tuh. Oh, satu sisi gue tertarik nih karena lu barusan ngomong. Apakah kalau gitu kita pernah nggak sih lu ketemu kasus yang lu tahu orang ini salah, tapi dia malah meninggi-ninggikan dirinya, terus akhirnya orang yang harusnya benar terintimidasi? Oh iyalah. Oh, kita bisa tarik ke situ tuh. Pasti nah, ada. ini seru nih kalau kita tarik ke sini nih. Si netizen udah menghakimi dengan kasih berapa? 30.000 ya? Emang iya? 30.000? Nggak tahu, lo yang bilang tadi. Oh iya. Gua 30.000 review bintang 1 di Google. Di usaha si ibunya. Dan menurut gue itu sangat kasihan sih. Ya, itu jahat sih. Satu sisi gue nggak ngerasa itu satu hal yang jerah dari si netizen. Cuman kan ya kasihan juga ya gitu. Gue nggak ngerasa itu satu hal yang bijak untuk dilakukan. Meskipun si ibu salah, betul. Cuman ada banyak cara yang lebih tepat untuk melakukan atau membuat orang tuh salah. Iya, jerah dengan cara yang lebih bijak. Ya, menjadi masalahnya adalah si ibu tidak merasa jerah, tidak merasa menyesal, dan
kelihatan di awal-awal bahwa dia justru menunjukkan dirinya lebih berkuasa begitu ya. Tapi akhirnya terakhir anaknya minta maaf ya. Iya. Situasinya sudah damai. Iya, dan yang gua nilai pertanyaannya adalah kenapa bukan si ibu yang minta maaf, harus anaknya. Ya di satu sisi buat gua sih itu agak gimana ya. Gua rasa mungkin sang anak pun sudah maklum, udah ngerti lah intinya, udah ngerti dengan si ibu. Tapi kan juga mungkin anaknya juga terbebani untuk menemani. Sang ibu Ya, mungkin saat itu juga terbebani. Anak yang baik lah. Anak yang baik, ya. Cuman kurang lebih intinya teman-teman, kasusnya sudah selesai, sudah berakhir dengan damai. Haleluya, saudara-saudara. Oke, jadi Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Itu pertanyaan utamanya, bukan? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Poin pertama, jika satu orang memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan, lalu diri dia menganggap hal apa yang ia lakukan adalah hal yang benar, dia akan menarik atau mengusahakan segala cara untuk membuat diri dia terlihat benar. ya itu mau in order of membela diri kan. In order of Karena ada orang yang sebenarnya yang ketika ketemu kesalahan, betapa baiknya kalau misalnya orang tersebut langsung mengakui. Tapi kita melihat bahwa dari kasus coklat Betamart ini malah semakin parah karena tidak mau mengakui, merendahkan diri, meminta maaf. Malah mau menempatkan diri lebih tinggi, lebih elit, sampai ibarat kayak bawa-bawa pengacara segala. Nah, bukankah hal itu yang kadang sering terjadi di dunia kekristenan zaman sekarang, Koko Andre? Iya, Bukankah terjadi sekali di gereja-gereja lain di luar sana. ya kita tidak tahu gereja mana. Iya. Cuman karena udah tahu pasti kejadian, teman-teman, banyak dari hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mengajari dengan cara yang salah, mungkin ya. Tapi mereka belum memiliki kerendahan hati untuk mengakui hal itu. Benar atau salah? Membela diri. Membela diri. Ya, jadi membela diri itu adalah satu kecenderungan atau respon defense mekanisme setiap orang sebenarnya. Nah, cuman memang sebagai seorang Kristen adalah baik juga buat kita untuk belajar jangan selalu membela diri. Karena kita tuh by nature tuh kan nggak kepengen diri kita salah depan orang. Atau bahkan mungkin lebih tepatnya kita nggak kepengen diri kita lebih rendah, direndahkan karena kita melakukan kesalahan. Nah itulah yang menurut gue sih menjadi sebuah permasalahan ketika orang nggak mampu untuk merendahkan dirinya lagi. Contoh, lu ada contoh nggak? Gue ada contoh. Lu ngomong contoh dulu. Ngomong deh. Contoh, biasa kalau pengalaman gue sering banget nih. Kalau lu udah ngomong, lu sebagai orang yang di komisi pemuda, alangkah baiknya kalau lu memiliki berbagai macam opini dan pendapat yang lu tuangkan. Dan kadang suara itu stop ketika ada mereka yang merasa ini nggak bijak, padahal mungkin itu hal yang benar untuk dilakukan. Itu contoh gue satu. Dan yang kedua, Ko Andre, menurut lu kan tadi orang-orang tuh salah ya kalau dia bela diri dia sendiri. Nah, pembelaan diri yang benar tuh gimana? Karena gua rasa tuh nggak semua orang atau orang-orang Kristen juga memiliki kerendahan hati untuk mengaku diri menurut salah. gua ya, membela diri itu tidak ada salahnya. Tetapi mencari-cari pembelaan baru menurut gua sih itu keliru. Setiap orang berhak membela dirinya dong, Jul. Misalnya gua bilang sama Jul, lu hari ini kok kelihatannya nyolot banget. Iya. Lu mau membela diri karena apa? Karena enggak kok sebenarnya gua nggak nyolot, gua mungkin lagi pas kebetulan lu lihat muka gua ngebetein. Tapi lu tanpa kumis itu udah lain banget sih, Jul. Teman-teman tolong tulis di kolom komentar bagaimana kesan Anda tanpa kumis Julius itu. Gua terlihat 10 tahun lebih muda, itu udah pasti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi maksudnya tapi jangan-jangan hari ini lu emang nganggap gue nyolot lagi. Aduh, gue jadi merasa bersalah. Misalnya gue anggap lu nyolot, kan lu kan bisa membela diri. Enggak kok, gue tadi itu misalnya ada masalah atau gue lagi telepon ada masalah serius, jadi gue kelihatan nyolot. Itu membela diri kan. Dan membela diri itu ada pada batas wajar karena memang lu memberikan penjelasan yang orang lain nggak tahu. Nah cuman yang menjadi keliru dalam kasus coklat Betamart ini adalah karena dia melakukan pembelaan tidak pada tempatnya, yaitu mengintimidasi si karyawan. Padahal dia juga udah jelas-jelas salah kan. Iya. Kenapa nggak mengaku salah aja misalnya begitu loh? Itu menjadi masalah. Oke, kesimpulan utamanya begitu ya.
Lu udah salah, apa sih namanya? Akuilah kesalahan Anda Iya. di hadapan Tuhan. Nah, kita balik ke kleptomania. Kok lu sering nggak sih menemukan ada beberapa kasus kleptomania yang ada di gereja? Menemukan. Ini beneran gak sih? Gue nggak ber. Oh, klepto. Iya, Kalau pencurian iya, tapi kalau klepto sih gue menyaksikan ya. Karena nggak ketemu juga ya, nggak ketahui juga ya. Hah? Jadi maksudnya klepto itu kan seperti definisi lu tadi, butuh nggak butuh tapi ngambil aja. Kenapa? Demi kepuasan kepuasan jiwa ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, siapa yang tahu kepuasan itu? Kecuali kalau bukan orangnya. Nah kalau orangnya ngomong-ngomong, gue yang nyuri, gue yang nyolong, terus gue puas. Nah itu baru kita tahu kan. Sekarang masalahnya kasusnya tidak pernah tahu. Yang kita tahu adalah ada barang hilang aja misalnya. Iya. Iya kan? Ya udah. Terus kalau di gereja itu ketahuan gitu? Nah di gereja terjadi beberapa pencurian tuh sepanjang pelayanan gue pernah. Ada yang nyuri laptop gitu. Hah? Pemuda. Laptop? Nyuri laptop. Ya itu sekali lagi ya sekali lagi di gereja gua rasa juga di gereja-gereja pada umumnya juga pernah terjadi pencurian either besar atau kecil. Lo ngerti nggak maksudnya? Gua ngerti. Kecil itu ya ngambilin tisu di WC, ambil segini segepok masukin dalam tas, bagus. Ambil sendok garpunya gereja, ya kan? Mintalah maka engkau akan diberikan saudara-saudara. Kayak misalnya gue cerita tadi tuh ngambil hand sanitizer gitu kan. Iya itu terjadi. Nah cuman apakah itu kleptomania kita nggak tahu. Kalau yang besar laptop. Yang pernah gue ini sih laptop. Terus yang pernah gue tahu. Ketahuan. Nah dari ketahuan CCTV. itu gue jadi inget sesuatu gara-gara lo ngomong CCTV Apa dan lo? pencurian di gereja. Tapi gue gak bisa bahas di sini. Lo tau lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Haleluya. CCTV melihat. Lo tau gak sesaat ya, gara-gara lo ngomong gitu, gue jadi inget satu kasus yang di gereja tapi tidak ada CCTV pada saat itu. Terus habis yang hilang? Hah? Apa yang hilang? Sebuah prosesor di dalam komputer. Lo on the same page gak nih sama gue nih? In the same page. Nah itu maksud gue. Cuma maksud gue itu kan gak ada CCTV. Nah kalau kita balik nih ke kasus yang ada CCTV, gimana penyelesaiannya? Lo datengin, balikin laptop gue gitu. Gue lupa ya, karena waktu itu gue juga belum tidak berada di lokasi dan tidak berada pada ini. Gak berada pada. Ya nggak pelayanan di sana pada waktu itu belum. Tapi terjadi kasus itu dan gue tahu kasusnya gimana penyelesaian, gue lupa juga sih. Nah ini kan karena lu belum nih. Kalau misalkan lu menjumpai kasus itu, tindakan atau respon lu gimana? Lu bakal datengin ke temannya, lu bakal minta balikin. Iya. Terus bilang tentu dong, apalagi misalnya itu adalah katakanlah laptop gereja misalnya, itu kan uang jemaat. Ya meskipun bukan laptop gereja, misalnya laptopnya anak pemuda lain misalnya, ya kita juga mesti mengusahakan supaya dia mendapatkan kembali haknya dong. Gitu ya. Jadi ya kita tanyakan lah, maksudnya bicara baik-baik kan, juga kita bukan mau menyeret dia, lempar dia dengan batu seperti perempuan berdosa gitu kan, enggak juga. Nah sekarang gini, problemnya tuh pada kasus yang itu tadi ya, penghakiman netizen itu ngeri juga loh. Iya. Ya, dibikin bintang 1 tuh usahanya si ibu itu ya. Itu menurut gua yang balik lagi tadi gue bilang, sesuatu yang menurut gua astaga naga. Sebenarnya kalau si ibu dari awal udah ngaku mungkin mendingan kali ya. Mungkin. Tapi ya karena ibu ini nggak mau ngaku dan malah mengintimidasi orang, ini menjadi masalah. Nah jadi seringkali ya kita itu gini, gue jadi berpikir ya tuh ya. Kalau tadi kita ngomong kehidupan gereja, sekarang kita ngomong tentang kehidupan bersama dalam komunitas atau bahkan dalam keluarga. Seringkali ada orang-orang yang melakukan kesalahan tetapi melakukan kompensasi tidak pada pengakuan, tapi dibaik-baikin. Lu pernah ketemu nggak? Ini menarik. Jadi dia tahu dia salah nih. Iya. Akhirnya apa? Ya udah, dia nggak bisa ngomong maaf kan? Tapi akhirnya dia beliin makanan. Oh. Iya. Nah itu sering terjadi pada misalnya suami istri misalnya, ya.
Jadi misalnya suami tahu istrinya udah kecewa, marah begitu. Ya udah, beri kompensasi. Tapi tidak menyelesaikan persoalan tersebut, nggak ngomong maaf, nggak apa. Nah itu terjadi. Kalau gue tipenya orang yang langsung ngomong maaf. Nah bagus. Kalau ada kesalahan gue ngomong maaf. Nah kalau yang terjadi itu, menurut lo stop di sana atau perlu ada tambahan? Menurut gue sih sebaiknya memang perlu ngomong maaf. Karena apa? Kita tuh kan kadang-kadang mengharapkan, misalnya nih ya, suami mengharapkan atau suami mengharapkan istri itu udah lu tau lah maksudnya gue lakukan kesalahan, gue say sorry. Tapi kadang-kadang kita mesti ngakuin ada orang-orang itu yang tidak terbiasa mengartikulasikan perasaannya, termasuk kata sayang, terima kasih, maaf. Apalagi tuh biasanya? Terima kasih, maaf, I'm sorry, thank you, I'm sorry, I love you. 3 doang ya? Iya, 3 doang. Nah, jadi ada orang-orang yang tidak terbiasa mengartikulasikannya, dan kita kadang juga ya inilah. Tapi harusnya tuh orang belajar. Karena biar gimana pun orang butuh kata-kata, butuh pernyataan gitu. Bukan dari hanya sekadar cuman misalnya beli nasi goreng. Gitu sih. Nah, karena ngomong maaf itu gak gampang loh. Oh iya, gue setuju. Makanya menurut gue itu butuh latihan. Ini menarik. Ini tuh butuh latihan. Jadi latihan untuk ngomong maaf sampai bisa terbiasa untuk punya jiwa atau hati yang bisa say sorry. Awalnya akan terlihat seperti lu kata-kata doang. Aneh ya. Maaf, aneh. Kayak, aduh gimana ya. Tapi ujung-ujungnya perasaan lu harus terlibat dalam itu. Kadang-kadang tuh gue melihat ya, jiwanya tuh tersiksa tuh gue rasa. Gue lagi ngomong siksa neraka ya. Tolong jangan dihubungkan ya dengan siksa neraka. Another topic for another day. Tapi gue merasa bahwa itu jika memang benar demikian seperti yang kita duga, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada keluarga yang menonton, tidak bermaksud untuk apa, tapi ini jadi pelajaran untuk semua. Kasihan bagi keluarganya juga, dan menurut gue sih kasihan buat si pelakunya juga. Karena apa? Karena dia itu sedang berada dalam satu siksaan dalam tanda kutip. Ketika dia nggak bisa mengendalikan keinginannya untuk ngutil, ngambil. Pada akhirnya dia akan terbiasa menjadi pribadi kayak gitu. Dan pertanyaannya, apakah dia betul-betul ibaratnya tidak menyadari permasalahan ini dan tidak menyesalinya? Gua rasa orang yang normal pasti setelah ngutil, bawa pulang ke rumah baru nyesel. Iya kan, kenapa aku ambil ya? Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau ada sampai ada pada titik di mana gua nggak merasa nggak apa-apa tuh, biasa aja tuh, wah itu sih tersiksa loh. Gitu. Wow. Sekarang dia sadar nggak dia tersiksa? Gua rasa sebagian orang mungkin tetap masih tersadar, gila gua ini nggak boleh. Tapi entah gimana nggak bisa ditolak. Akhirnya dilakukan terus kan. Nah itu aja udah tersiksa. Dan apalagi orang yang melakukannya tanpa tersadar, lebih tersiksa lagi. Hidup itu kan kita mestinya jalanin dalam sebuah quote and quote kedamaian. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama. Jadi kita jalanin hidup tuh damai, enak. Karena kita tuh damai dengan orang-orang. Cuma kan pada kenyataannya nggak gitu kok. Kadang misalkan kalau kita menunjukkan sikap damai itu, nggak semua orang membalas dengan kedamaian yang sama. Setuju. Make sense ya. Paling biasa tuh dapatnya di jalan. Gue pernah ketemu di jalan. Gimana? Lu kayak nonjok. Ini mobil nih, gue nyetir kan. Ini mobil, terus kemudian waktu itu gue mau nyebrang ke pertigaan, nyebrang masuk, ada mobil, ada motor di sini. Ya gue lihat situasinya tuh kosong, dan giliran gue juga untuk masuk ke. Waktu gue masuk ke sini, motor dari pinggir cepat, nabrak. Buang. Samping mobil. Sebelah sisi, sebelah kiri. Nabrak. Beneran. Bolong itu. Mobil. Bukan bolong ya, yang intinya tuh ini ya, sobek ya. Wah, gua dalam hati, gua tahan. Gua ngomong kan, lain kali nyetir baik-baik, gua bilang gitu kan. Nyetir baik-baik, jangan kayak begini dan sebagainya. Oh iya gini, si abang sih masuk sembarangan. Sembarangan apanya, saya bilang. Gua bilang kan, sembarangan apanya? Itu udah waktunya, dan saya lihat kamu tuh meleng liatnya. Kamu tuh lagi meleng liatin yang lain, terus kamu kaget karena ada mobil saya di depan dan kamu tabrak.
Udah ngomong, oh iya bang gini. Ya udah selesai dong. Ya udah lain kali nyetir hati-hati, gue bilang. Gue mau masuk mobil, lu tau nggak dia ngomong apa? Bang, ini motor saya rusak, siapa yang ganti bang? Wah, itu selesai kesabaran gue selesai, langsung dar, tembus langsung ke atas. Dalam nama Tuhan Yesus, orang yang menaiki motor ini. Anak SMA. Oh, gue langsung bilang, saya yang harusnya minta ganti rugi bukan kamu, gitu. Gue langsung bilang gitu. Kok Andre marah? Yang tabrak itu kamu bukan saya, gitu kan. Tapi sekarang kamu minta ganti rugi dari saya. Wah, epic banget. Boom, mantap. Iya. Berarti bener kan? Maksudnya kayak lu udah men-treat, atau enggak kita terbiasa untuk men-treat orang dengan kedamaian. Tapi kita tidak menerima respons kedamaian. Memang kita mesti mengakui ada sebagian orang-orang tertentu yang tidak terbiasa dengan artikulasi yang berpendidikan. Sebagian mereka tuh terbiasa dengan artikulasi yang buruk. Ya, jadi kita mau pakai cara itu satu-satunya juga mungkin harusnya nggak bisa. Tapi sebenarnya cara itu adalah cara yang harus kita punyai atau kita miliki ketika berhadapan dengan berbagai situasi apapun. Dan gue rasa udah termasuk budaya yang umum. Kalau misalnya lu berbuat keliru, misalnya lu ngomong sorry, maaf, secara umum orang akan, itu cara yang paling baik. Cuma cara-cara buat kasus yang gini-gini aja, yang receh-receh pasti. Oh, ini bukan kasus receh, ini saudara-saudara. Iya. Kasus besar. Ya udahlah, begitulah ceritanya lah. Cuma iya, kan? Gue paham sih apa yang dari tadi lu bilang. Pas gue baca kasus ini juga, ya kesannya dia jerak, tapi jeraknya tuh agak maksimal. Dan gue ngerasa, gue nggak melihat satu statement pribadi dari si ibu yang ngutil di Betamart itu. Gue nggak melihat dia statement, dia ngomong. Yang gue lihat anaknya. Dan menurut gue, dari perspektif gue yang sangat sempit ini, maksudnya yang tidak bisa melihat dengan lebih jauh, gue melihat bahwa anaknya dan mungkin katakanlah keluarganya suportif. Ya cuman sayang si ibunya nggak menunjukkan merasa menyesal dan maaf. Mungkin satu sisi dia menunjukkan, cuman nggak bisa di depan umum. Ya nggak tahu, kita nggak tahu. Oh, jadi misalkan ya, tiba-tiba di gereja lu ada yang datang, si ibu ini, lu ketemu dengan si ibu ini, terus dia ngobrol, Pak Andre. Ada apa? Bukan kok, Pak Andre. Ada apa? Saya mau bertanya, gimana? Saya kan habis kena kasus gini. Gimana sih cara saya menemukan kedamaian? Seketika saat itu kok Andre sekujur tubuhnya terbang. Ibu kalau mau menemukan kedamaian, kami membuka sebuah fasilitas untuk camping di gereja. Fasilitas camping di gereja itu gimana? Camping di gereja, pagi doa pagi, siang doa siang, malam doa malam. Haleluya, doa terus pagi siang malam. Eksklusif, woi. Kalau gua rasa sih apa ya? Makanya penting untuk insaf. Gak semua, gue yakin semua kita tuh gak ada yang sempurna. Kebetulan kasus ibu ada pada kasus klepto lah misalnya ya. Ya dia mesti menyadari keberdosaannya dia, insaf dulu baru bisa pulih. Kalau nggak bisa insaf ya susah. Mungkin kebanyakan orang itu, maka pertanyaan kita bergesernya ke sini. Jadi klepto itu bisa sembuh apa enggak? Kalau dari yang gue baca, bisa di treatment, tapi tidak bisa penuh sembuh total. Gue yakin itu bisa disembuhkan dalam arti ya seperti kata lu di treatment. Jadi memang harus dilatih, jangan sampai dibiarkan. Nah ini masalahnya gereja tuh adalah karena gereja udah jadi kayak kumpulan orang-orang kudus, sampai rasa-rasanya tuh tidak boleh ada sebuah kelemahan, kesalahan tertentu. Nah itu kan tidak tepat. Wah, jadikan ini preface di opening. Haleluya, saudara-saudara. Jadi kadang kita tuh nggak memberikan ruang buat orang itu untuk berproses dengan kegagalannya, berproses dengan kesalahannya. Nah gereja harusnya menjadi alat Tuhan untuk memberikan ruang buat orang itu berproses. Bukan berproses maksudnya membuat orang itu supaya membiarkan orang itu jatuh dalam dosa, ya tidak sama sekali. Tapi ya memberikan ruang buat dia berproses
dan menjadi better ya, menjadi lebih baik gua rasa. Dan ditemani ketika proses itu berjalan. Iya, gua rasa. Tau gak sih, lu nyadar gak sih setelah 20 episode tuh ada beberapa kali kita ngomong gereja. Ya, abisnya Kayak kan kesannya, pokoknya ke gereja. iya, maksud gua kesannya kayak kita Hello God on Topic jadi musuh gereja. Tentu tidak, tentu teman-teman. tidak, ya. Kami juga warga gereja. Kami adalah warga yang masih belajar untuk mengasihi, belajar untuk mencintai, dan belajar menjadi berkat. Haleluya. 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 Jadi Ya, kita jadi bicarain polisi. gua rasa nih Ko Andre, kalau teman-teman nonton dari minggu lalu, Ko Andre tuh kayak pengen banget membahas polisi-polisi di Indonesia saat ini. Kita sebenarnya sedih dengan kelakuan isilop kita. Polisi kita nih yang ya sebagian adalah polisi yang baik, sebagian juga yang butuh diperbaiki. butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang, benar. Dan ya sedihnya ya nggak tahu sih kalau lihat begini, maksudnya Indonesia kapan jadi lebih baik ya. Ya tapi meskipun jadi lebih baik pelan-pelan ya sudahlah begitu, daripada kita mimpimu yang muluk-muluk jadi baik langsung dalam waktu 1 tahun itu. Karena itulah Ko Andre, 77 tahun Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke, itu slogan penutup hari ini. Udah durasi kita saatnya. Haleluya teman-teman semua. Semoga di episode kali ini kita semua belajar untuk melatih. Bener ya, melatih. Say sorry, say thank you, and say I love you. Dan sebagai gereja dan komunitas kita mesti istilahnya memberikan ruang untuk orang berproses. Haleluya. Jangan kita tuh selalu judgmental dan kita selalu menetapkan wah pokoknya begini. Apalagi kalau kebenaran udah yang lain salah, masuk neraka, nggak salah. Statement masuk neraka itu loh, keren sekali. Oke lah kalau gitu. Thank you teman-teman semua udah watching Hello God on Topic. Ngaco banget ngomongnya. Oke, kalau gitu teman-teman semua, thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Thank you untuk Andre. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Jeng 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 action.